Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudaraku, sahabat yang saya cintai karena Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pendengaran, sehat penglihatan, sehat jiwa, serta sehat apa lagi? Ya, sehat ekonomi ya, sehat kantong, yang itu sudah pasti Allah akan jamin semua makhluknya di bumi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, dalam kitab At-Tahrib wa Tarhib yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam suatu majelis beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawab Rasulullah SAW. Jadi, amalan yang utama di sisi Allah dan Rasul-Nya adalah sholat tepat waktu. Suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sholat tepat waktu. Kita hentikan ya aktivitas ketika kita mendengar suara azan, bukan hanya untuk mendengarkan azan, tetapi untuk menegakkan sholat dalam kondisi yang normal dan standar. Jika ada panggilan untuk memenuhi kebutuhan orang tua yang bersamaan dengan panggilan Allah, dahulukanlah Allah. Segeralah untuk sholat, dan setelah itu tunaikanlah birrul walidain. Jika ada panggilan berjihad, maka tunaikanlah pula menuju Allah, tegakkan sholat yang menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, yang jadi masalah adalah kita merasa terpanggil atau tidak ketika ada suara azan. Panggilan dari Allah yang seluruh dunia, seluruh jagat raya lafalnya sama. Hayya 'alas shalah, marilah kita tegakkan salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan dan kebahagiaan. Kita dipanggil Allah. Jika sudah sefrekuensi, maka kita akan segera hadir, akan segera datang untuk menemui Allah. Bahkan ketika memang belum sefrekuensi, dipanggil 2 kali, bahkan sampai azan, iqomat berkumandang pun kita masih duduk di depan laptop, masih berdiri di depan wajan yang ibu-ibu ya, masih memegang solet, masih memegang tampol untuk cuci piring. Tanggunglah katanya. Ini tinggal sedikit gitu ya. Padahal yang dicuci segunung setelah acara reunian sama teman-teman. Semua rak piring turun, semua toples di lemari turun. Mau selesai jam berapa gitu. Bahkan bagi bapak-bapak ada yang sedang menghabiskan hisapnya di antara 2 jemari tangannya. Kata beliau, eman-eman, mahal harganya, tinggal sedikit, tanggung nih gitu ya. Kondisi seperti apa yang dibolehkan ketika kita lanjut pekerjaan, ketika ada kumandang azan? Adalah kondisi ketika memang tubuh kita benar-benar sedang merasakan lapar. Tunaikanlah hak tubuh kita, setelah itu baru kita berdiri untuk menegakkan sholat. Kondisi apa lagi? Kondisi kita sedang belajar, sedang mendengarkan seruan dari seorang guru, yang itu bisa menyebabkan multitafsir ketika dipotong untuk menegakkan sholat. Ya, menunggu waktu sholat hakikatnya itu adalah hidup kita. Sementara aktivitas yang lain adalah selingan saja. Alhamdulillah, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menantikan datangnya waktu sholat, walaupun hanya 1 sholat saja, yaitu sholat maghrib. Kumandang azan maghrib menjadi hal yang sangat dinantikan saat bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini mengawali kita, benar-benar kita bisa menjadi penunggu waktu 5 sholat, bukan hanya sholat maghrib saja.
telah menceritakan kepada kami, Huwaid bin Suraih al-Misri telah menceritakan kepada kami, Baqiyah dari Dubaroh bin Abdullah bin Sulaik al-Hani. Allah mengabarkan kepadaku. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji bahwa barang siapa menjaga waktu-waktu sholat, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Di antara keutamaan sholat tepat waktu adalah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumahnya penuh berkah, tidak mudah sakit, keberadaannya selalu dijaga malaikat, wajahnya menampakkan jati diri yang solih dan solihah, hatinya dilunakkan oleh Allah, kelak saat menyeberangi jembatan Sirat akan dicepatkan secepat kilat, selamat dari api neraka. Marilah sahabat, kita saling mengingatkan agar istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Senja merona di ufuk barat, langit jingga perlahan redup. Jangan tunda panggilan sholat sebelum ajal menjemput hidup. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.